Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga para teman-teman Brong Channel dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan semoga dijauhkan dari segala bentuk mara bahaya, kejahatan setan, jin dan manusia, dan semoga dijauhkan dari segala bentuk wabah corona yang melanda dunia saat ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, malam ini saya mau menceritakan kisah nyata saya, yang dimana kisah ini dimulai dari kampung sawah Ciputat menuju Kebun Nanas Tangerang. Sebelum saya lanjut cerita ini, alangkah baiknya kalau teman-teman Brong Channel subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share ke teman-teman Brong Channel yang lainnya. Oke, kita mulai saja ceritanya. Dulu pada saat tahun 1988 saya itu pernah ditolong sama seseorang, dan orang itu namanya Dullah. Aslinya Pak Dullah ini adalah orang Ambon, tetapi beliau menikah sama orang kampung sawah Ciputat. Intinya saya sama Pak Dullah ini diangkat sebagai anak pungut gitulah ya. Dan aktivitas saya sehari-hari di rumahnya Pak Dullah ini dari pagi hingga siang itu selalu ke sawah. Saben hari seperti itu. Nanti menjelang zuhur pulang, jam 1 berangkat lagi, pulang sore, dan itu berlaku sampai berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Singkat cerita, pada suatu ketika Pak Dullah ini kan aktivitasnya atau kerjanya kan di terminal Cikokol Babakan yang dekat Karawaci itu dulu. Tapi pada suatu hari, dan hari itu adalah hari Sabtu sore atau bisa dikatakan Sabtu malam minggu, Pak Dullah bersama istrinya dan anak yang paling kecil ini ada rencana, yaitu rencana bermalam minggu di kota Tangerang di tempat saudaranya, dan pulang lagi pas minggu sorenya. Nah, di sini awal saya keluar dari rumahnya Pak Dullah, atau bisa dikatakan saya ya setengahnya diusir seperti itu. Ya, gara-garanya pada saat Pak Dullah baru saja pulang dari Tangerang bersama dengan istri dan anak yang kecilnya, selang beberapa waktu Pak Dullah ini memanggil saya, Mat, kata Pak Dullah. Jawab saya, iya Pak, ada apa? Mat, kamu tahu nggak yang ngambil celengannya si
Andri. Wah ya, saya nggak tahu Pak, menjawab saya. Terus kira-kira si Eri, si Eka, dan Ripi ini kira-kira tahu nggak ya? Maksudnya ngambil nggak? Oh, saya nggak tahu juga Pak, coba tanyakan aja sama mereka. Begitu kata saya. Begitu ketiga anak ini dipanggil, ditanya satu persatu, satu pun nggak ada yang menjawab, satu pun nggak ada yang mengaku, karena memang mereka tidak mengambil celengan adiknya itu, yaitu adik Andri, adik kandung ya, satu ibu lain bapak, seperti itu ya. Akhirnya berhubung tiga anak ini nggak ada yang mengaku, akhirnya secara nggak langsung Pak Dullah ini nuduh saya. Nah terus saya jawab, terus Mat, masa kamu nggak tahu yang ngambil, kan kamu yang di rumah, kamu yang jaga rumah. Begitu kata. Ya udah, kalau kamu nggak ngaku, lebih baik kamu nggak ada di rumah ini, gitu kata Pak Dullah. Nah pada saat itu ya saya jawab, oh iya Pak, ya mulai detik ini juga saya keluar dari rumah ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih atas pertolongan Bapak selama ini, yang udah mau menolong saya, yang udah mau memberi makan saya, ya intinya mau berbuat baik pada saya. Selama ini saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kehidupan saya mohon maaf. Dan pada akhirnya pada saat itu sih sekitar ya setelah asar sih ya, setelah asar sekitar jam 4 lewat, nah itu saya keluar dari rumah itu, lalu saya mendatangi atau main ke saungnya orang Purbalingga yang merantau di situ itu. Nah di situ ada beberapa orang ya, terus ya ngobrol saya sama beliau ini. Kata beliau, tumben Mat main. Oh iya Mas, kata saya. Dan mungkin hari ini saya terakhir hari ini Mas. Nah, dan hari ini terakhir saya ada di sini karena saya mau pergi dari sini. Kenapa? Ya adalah Mas, ada masalah kecil sehingga saya harus keluar dari kampung ini atau rumah itu gitu. Ya, intinya keluar dari anggota keluarganya Pak Dullah. Tapi Mas, saya ini pengen banget pulang ke kampung, tapi saya ini seperak pun saya nggak punya ongkos gitu, nggak punya duit. Bahkan dari siang tadi saya belum makan. Terus kata beliau ini, oh iya kebetulan Mat, ini ada si A, si B, dan si C ini mau pulang kampung. Oh gitu ya Mas, gimana kalau kamu mau ikut sama mereka? Oh iya Mas, sebelumnya saya terima kasih banyak. Pokoknya kata saya teman-teman, pokoknya saya itu intinya bisa nyampe kampung jauh aja Mas. Nanti masalah saya pulang ke kampung saya mungkin ya bisa lah gitu pelan-pelan tuh. Oh iya Mat, tapi gini Mat, kan kalau kamu betul-betul pengen ikut sama mereka pulang kampung, usahakan besok pagi-pagi jam 6 kamu sudah harus ada di Islamic Center Kebonanas. Kata oh waduh, terus lah nanti kami bertiga ya sekitar jam 7 jam 8 saya sampai sana Mat, nyusul kamu, karena kita kan pulangnya naik kereta
jadi kita harus ke Kebun Nanas dulu, naik bis PPD pada saat itu jurusan Senen. Nah di sini teman-teman saya mulai mulai bingung gitu. Di sisi lain saya senang ada yang ngajak saya pulang kampung, tapi di sisi lain saya nggak punya ongkos, dan di sisi lain lagi saya ini belum tahu betul jalan setapak menuju ke Kebun Nanas ini gitu. Pada saat itu saya dengar dari teman-teman saya yang ada di sana bahwa Pak Dula ini nyariin saya gitu, suruh pulang lagi ke rumahnya dia, tapi saya kekeh nggak mau. Akhirnya untuk menghindari Pak Dula ini saya mumpet nih, tapi mumpetnya saya ini nggak mumpet di saungnya si emas-emas ini, tapi saya ini mumpetnya naik pohon kecapi di atas. Teman-teman ada yang tahu pohon kecapi nggak? Kalau ada yang tahu komen di bawah ya. Nah, pohon kecapi ini pohonnya rindang teman-teman, buahnya udah gitu matang-matang. Kebetulan pada saat itu saya setengah hari belum makan, perut lapar banget nih ya, kesempatan makan buah kecapi saya kenyang-kenyangnya saya. Nah dari sinilah teman-teman cerita horornya dimulai. Di samping atau di belakang sarangnya si mas-mas ini ada sumur ya. Sumur itu untuk kebutuhan sehari-hari si emas ini ya, buat mandi, buat masak ya, apa sajalah ya. Sumur itu airnya bening banget teman-teman, dan di sebelah agak jauh dari sumur itu ada pohon kecapi, di mana saya mumpet di situ gitu. Nah konon kata si emas-emas ini bahwa pohon kecapi itu adalah sarangnya makhluk tertentu alias angker banget. Bahkan si emas-emas ini pernah cerita sama saya bahwa pada saat istrinya si emas-emas ini pada nyusul ke sana menjelang maghrib, istrinya si emas-emas ini mandi di sumur itu. Nah disitulah istrinya si emas-emas ini dengar suara seorang wanita ketawa. Nah, seperti itu teman-teman. Akhirnya istrinya si emas-emas ini yang tadinya baru mandi seketika itu kaget dan lari tunggang-langgang. Sampai-sampai cuma pakai handuk doang masuk ke saung. Nah disitu si emasnya nanya, ada apa mah? Ada apa mah? Pak tolongin pak tolongin. Iya ada apa, tolong ada apa? Itu ada suara wanita tertawa, dan tertawanya mengerikan sekali gitu teman-teman. Nah pada saat itu saya itu ada di pohon itu gitu loh ya, menghindari Pak Dula itu gitu. Dan itu maghrib, habis maghrib sampai jam 7 lah ya, kira-kira sampai jam 7 itu saya ada di sana. Dan sebelum saya turun dari pohon itu tiba-tiba itu ada hembusan angin kecil ya, hembusan angin kayak angin sepoi-sepoi gimana sih teman-teman ya, seperti itu. Dan selang beberapa saat saya mencium bau wangi, dan wanginya ini wangi kembang melati, dan wanginya ini teramat sangat sampai nusuk ke hidung teman-teman. Nah di sini saya penasaran ini bau apa. Nah ya, kok bau ada bau melati, sedangkan di sini nggak ada tanaman pohon melati. Kata saya kan aneh gitu. Lebih-lebih ini di atas, maksudnya di atas pohon.
itu ya namanya di perkampungan teman-teman ya, namanya di perkampungan itu jam 6 atau jam 7 aja udah gelap, gelapnya gelap banget lah, tapi nggak gelap gulita tapi gelap banget seperti itu. Nah setelah saya mencium bau wangi ini dari kejauhan nih, saya melihat ada sekilas gerakan, yaitu gerakan kayak bayangan putih terbang, set set dari pohon ke pohon. Itu nggak lama lagi saya dengar itu seperti yang diceritakan istrinya si mas-mas itu ya, bunyi ketawa. Seperti itu teman-teman. Wah, seketika itu saya kaget dan merinding banget, mau teriak minta tolong, takut ketahuan sama Pak Dullah. Nggak minta tolong, saya takutnya bukan main karena posisi saya di atas. Akhirnya saya tahan rasa takut saya turun dari pohon itu pelan-pelan, dan alhamdulillah sampai bawah, dan akhirnya saya lari. Nah larinya saya ini lari masuk ke saungnya si emas ini. Nah tiba-tiba saya nggak pakai permisi lagi, mas tolong mas, tolong mas, ada putih-putih mas, ada putih-putih ketawa mas. Apa mas? Nggak tahu mas, itu ada putih-putih terbang sambil ketawa cekakakan.